Halo, selamat sore anak-anak Amazing Kid. Sabtu ceria Amazing Kid. Kita ketemu lagi ya dengan Tante Maria. Yuk, sebelum kita mulai, Tante mau tanya dulu. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdiri. Semuanya ya, kita akan berdoa dulu. Ya, lipat tangan kalian. Tutup matanya, tundukkan kepala. Lipat tanganmu, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Yesus Tuhanku, kami ingin setia dan patuh kepadamu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai sore hari ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami, memberikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Sore ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi kami semua Tuhan, agar firman yang diberikan Tuhan, yang ditaburkan Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami, boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita mulai ya. Yuk, siapkan Alkitab kalian. Kita buka cerita sore hari ini, kita buka dalam Lukas 10 ya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Di sini perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Ayo anak-anak yang kelas besar sudah bisa buka Alkitab sendiri. Yuk kita sama-sama membacanya. Anak-anak yang kecil boleh minta tolong orang tua atau kakak ya. Oke, kita lihat di sini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian kata Yesus kepadanya, "Jawaban itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Maka Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Nanti kita lanjut ya, bacanya sekarang lihat gambarnya. Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang berjalan dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Nih gambarnya. Dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, orang ini berjalan. Di tengah jalan, tiba-tiba ada sekelompok perampok. Ya, ada sekelompok perampok mengintai mereka, mengintai orang ini. Dia lihat, oh orang ini dalam perjalanan seorang diri. Ya, kemudian orang ini yang dalam perjalanan dirampok ya. Dirampok itu diambil harta bendanya. Diambil harta bendanya semua yang dimiliki diambil. Kemudian orangnya dianiaya, dipukulin ya. Nih gambarnya. Dipukul sampai luka-luka. Dipukul sampai pingsan, tidak berdaya. Nih. Kemudian pada saat itu di tengah perjalanan tersebut ada seorang imam yang lewat. Nih seorang imam yang sedang lewat. Kemudian imam itu melihat ya. Imam lewat. Imam itu pasti orang baik toh ya. Jadi dia melihat orang ini, oh itu ada orang yang dipukulin ya, dirampok.
kemudian seperti ini ya tadi gambarnya, dia lihat dipukuli, pingsan, tapi orang ini tidak menolong. Dia langsung pergi, menghindar, ya, menghindar, dia pergi, tidak mau menolong. Tidak lama kemudian datanglah seorang Lewi. Dia juga melewati jalan yang sama. Dia juga melihat kalau orang ini pingsan, bekas dipukuli oleh perampok nih. Dia juga melihat, ya. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia juga menghindar. Dia juga menghindar. Dia juga pergi meninggalkan orang ini. Tidak lama kemudian ada seorang Samaria menunggangi keledai lewat juga di jalanan itu. Nah, orang tersebut tergerak oleh belas kasihan. Dia berhenti dan menolong orang itu. Dia membebat luka-lukanya, ya. Luka-lukanya dibebat, diobatin, dikasih minyak. Kemudian dia menaikkan orang yang dirampok tadi itu ke atas keledainya. Ya, ditolong, ya. Dibawa ke sebuah penginapan. Kemudian dia meninggalkan merawat di sana dan kemudian dia akan melanjutkan perjalanan. Dia meninggalkan sejumlah uang kepada pemilik penginapan dengan pesan bahwa uang itu boleh dibelanjakan untuk keperluan orang yang dirampok ini, ya. Semua pengobatan, makannya, penginapannya, semua keperluannya bisa dibayar dengan uang yang dititipkan itu. Dan nanti pesannya, kalau misalnya kurang, ketika aku kembali melewati sini, aku akan membayarnya. Nah, orang Samaria ini berkata seperti itu, ya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada orang ahli Taurat itu, ya, bertanya, jadi menurut kamu siapakah sesama manusia itu? Nah, dia bertanya, jadi menurut kamu siapakah sesama manusia itu? Terus si ahli Taurat menjawab, ya, orang yang menolong sesama manusia. Yang menolong adalah orang yang menolong, yang berbelas kasihan kepada orang yang dirampok itu. Nah, Yesus berkata, benar katamu. Nah, sekarang pergilah dan lakukan, perbuatlah itu, ya. Ya, jadi Tuhan Yesus menyuruh di sini di ayat yang ke-36 dulu, ya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Penyamun atau perampok, ya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, yang menolong, ya. Orang yang menolong tadi. Orang yang menolong tadi orang apa? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Ataukah orang Samaria? Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian, ya. Jadi itu jawaban dari Tuhan Yesus waktu ahli Taurat ini bertanya, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ternyata untuk memperoleh hidup yang kekal harus apa? Mengasihi Tuhan dan apa? Mengasihi sesama, ya. Tuh. Nah, sekarang menurut kalian semuanya, anak-anak Missing Kids, siapakah di antara tiga orang ini, ya, di antara tiga orang ini yang merupakan orang yang murah hati? Siapakah orang yang murah hati? Orang yang menolong sesama. Nomor 1, apakah seorang imam? Nomor 2, apakah seorang Lewi? Nomor 3, apakah seorang Samaria? Nah, kalian boleh jawab siapa di antara itu, ya. Itu jawab, boleh dijawab. Oke, sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalannya terdapat tadi yang awal-awal, ya, terdapat di Lukas
10 ayat 27. Agak panjang tetapi mudah dihafalkan ya. Oke, yuk kita mulai ayat hafalannya dengan gerakan. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Mau diulangin sekali lagi ya. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, dihafalkan ayat hafalannya, pertanyaannya dijawab, ayat hafalannya dihafalkan, kemudian di video dikirimkan kepada Tante Lina atau Tante Nova. Oke, sampai di sini. Sebelum kita menutup dalam doa, yuk kita menyanyi Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di mata, di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, tadi ada salah. Ku lihat di wajahmu. Oke, lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau sore hari ini Tuhan kami sudah belajar Tuhan. Belajar bahwa Yesus mengasihi kami semua. Yesus mengasihi anak-anaknya, Yesus mengasihi umatnya. Tuhan, kami juga akan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap akal kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami akan mengasihi Engkau dan mengasihi sesama seperti yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu, atas berkat kasih-Mu pada seluruh keluarga kami, kepada orang tua kami, adik kakak kami. Kami akan mengasihi juga Tuhan, orang tua kami, adik kakak kami, teman-teman kami, baik teman sekolah maupun teman sekolah Minggu Sabtu Ceria. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita semua jangan lupa 3M ya, 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan. Kalau nggak perlu-perlu, nggak usah pergi-pergi jauh-jauh. Tetap kerjakan tugas-tugas online kalian. Jangan pernah bosan, karena Tuhan gak pernah bosan mengasihi kalian ya. Oke, sampai jumpa.